kita mengenali Tuhan ataukah tidak? Apakah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat di media sosial macam-macam semuanya itu mempengaruhi, menguatkan imanku ataukah menggoyahkan imanku? Viral itu kalau di media sosial itu yang penampakan itu viral, tapi renungan-renungan jarang viral. Kan ini hal yang perlu dicermati, yang berbahaya bagi pondasi iman kita. Lalu anggota keluarga mulai takut. Orang takut tetapi seneng nonton film horor, kan repot toh. Jadi yang dimasukkan di otak kita itu yang itu. Orang mulai malas untuk berdoa dalam ketekunan. Bukan doa saja, tapi berdoa dalam ketekunan dan kesadaran akan kuasa Tuhan ini. Nah, coba kita renungkan sejenak. Apakah yang lebih aku takuti? Yang kedua, apakah Tuhan dengan kuasanya, dengan kemahakuasaannya, kita juga percaya bahwa Dia sedang dan terus-menerus bersama dengan aku. Kau dekatkan pada surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, dalam hidup kita sehari-hari Allah hadir. Kehadirannya terselubung dalam setiap kejadian, tetapi pengalaman akan Allah, kesadaran kita akan kehadiran Allah itu bergantung pada kemampuan kita mengenali Tuhan itu sendiri dengan latar belakang kita masing-masing. Nah, mari di awal Ekaristi ini coba kita hening kembali, kita lihat dan kita sadari apakah yang selama ini aku pelajari, apakah yang selama ini aku masukkan dalam pikiranku, apakah yang selama ini aku lihat dalam hidupku sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, semoga kami selalu tertarik kepadamu, serta Kau pulihkan perjanjianmu dengan kami. Berkenanlah menanam dalam-dalam di hati kami cinta kasih yang merupakan kekuatan dan jiwa kerajaan-Mu. Berkat Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian, beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tulislah segala perkataan yang telah Kau sabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel, penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh dan dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak dan besarlah jumlah dosamu. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapa engkau mengeluh karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu.
Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Tuhan akan diri dalam kemuliaan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkaulah Raja Israel. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia seorang diri di situ.
Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat Yesus berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, ini ceritanya kan Yesus itu setelah menyembuhkan, para murid ini ternyata mungkin belum sungguh-sungguh menyadari siapakah Yesus itu. Lalu Yesus hanya dipandang sebagai orang yang sakti, yang bisa mempergandakan roti. Lalu pada saat mereka itu ditimpa angin kencang di tengah danau dan melihat ada sosok yang berjalan di atas air, yang mereka kenali adalah hantu, bukan Yesus sendiri. Kenapa? Karena yang selama ini mereka kenal, yang mampu melakukan hal-hal yang supranatural adalah hantu ini. Kita itu toh, udah sekrebat apa? Udah apa itu? Takut. Yang kita kenal pertama adalah yang bukan Tuhan. Loh kan lucu berarti. Nah, ini kan bergantung kepada apa yang kita masukkan setiap hari dalam pikiran kita. Siapakah yang mampu melakukan hal-hal yang adikodrati, yang mengatasi kodrat kita sebagai manusia? Apakah Tuhan atau makhluk-makhluk yang di luar Tuhan itu? Nah, ini yang perlu kita renungkan sebenarnya. Apa yang selama ini kita takuti? Tuhan kita ataukah makhluk-makhluk yang di luar Tuhan itu? Nah, itu hal pertama. Jadi kita perlu merenungkan, sebenarnya aku ini lebih percaya siapa toh? Loh ada, ya ada. Makhluk yang bukan Tuhan, ada. Tetapi Tuhan lebih kuat. Nah ini yang perlu dicekokkan terus, yang perlu kita masukkan terus dalam pikiran kita. Kita perlu merenungkan siapakah yang kita takuti, lebih kita takuti. Nah itu hal pertama. Yang kedua, Tuhan. Apakah kita juga percaya Tuhan itu bersama dengan kita? Bersama. Tidak sesekali bersama, tidak. Terus-menerus bersama dengan kita. Apakah kita percaya Tuhan yang maha kuasa, yang kita tuju dalam doa, dan kita mohonkan berkat-Nya itu, kita percaya ada bersama dengan kita. Bukan di samping kita, tapi dalam diri kita. Apakah kita percaya akan kuasa itu? Bahwa Tuhan mampu bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Hanya saja kerap kali mata kita, hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan yang bukan Tuhan. Nah itu yang hal pertama tadi. Apa yang membuat kita selama ini lebih menakutkan bagi kita? Itu kalau gampangannya gitu ya, secara manusiawi kita perlu mengatakan apa yang lebih menakutkan dalam hidup kita? Tuhankah atau makhluk-makhluk lain ini? Kedua, apakah kita percaya bahwa Allah dengan kuasa dengan segala kemahakuasanya itu sedang dan terus-menerus bersama dengan kita. Sehingga pada saat kita mengalami sesuatu, kita enggak didominasi oleh ketakutan, kekhawatiran yang bukan Tuhan. Apakah kita pada saat kita mengalami kesulitan besar, kita sadar, iya ya, Tuhan bersama dengan kita ini. Apa pada saat kita kehilangan banyak hal, apakah aku yakin,
iya ya Tuhan bersama kita. Aku masih punya Tuhan kok. Ini yang menyebabkan kita mengenali Tuhan ataukah tidak. Apakah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat di media sosial macam-macam semuanya itu mempengaruhi, menguatkan imanku ataukah menggoyahkan imanku? Viral itu kalau di media sosial itu yang penampakan itu viral, tapi renungan-renungan jarang viral. Kan ini hal yang perlu dicermati, yang berbahaya bagi pondasi iman kita. Lalu anggota keluarga mulai takut. Orang takut tetapi seneng nonton film horor, kan repot toh. Jadi yang dimasukkan di otak kita itu yang itu. Orang mulai malas untuk berdoa dalam ketekunan. Bukan doa saja tapi berdoa dalam ketekunan dan kesadaran akan kuasa Tuhan ini. Nah, coba kita renungkan sejenak. Apakah yang lebih aku takuti? Yang kedua, apakah Tuhan dengan kuasanya, dengan kemahakuasaannya, kita juga percaya bahwa Dia sedang dan terus-menerus bersama dengan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebebasan yang telah dijanjikan kepada kami melalui Yesus Al-Masih. Perkenankanlah Dia menjadi batu sendi yang mendasari dunia kami ini, serta mempersatukan dan merukunkannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.